Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen letter atau surat komentar terhadap pengendalian internal. Apa yang dimaksud dengan manajemen letter? Manajemen letter merupakan surat yang dibuat oleh auditor atau dari KAP kepada auditi yang isinya memberitahukan kelemahan pengendalian internal yang ditemukan selama dilaksanakannya pemeriksaan disertai dengan saran perbaikan. Jadi, surat yang ditujukan kepada auditi atas atau yang berisikan tentang kelemahan pengendalian internalnya sekaligus dengan saran perbaikannya. Lalu, yang kepada auditi ini itu secara spesifik ditujukan kemana? Ya, ditujukan kepada tentunya top manajemen atau pejabat yang lebih tinggi dari petugas yang bagiannya dikomentari. Contoh, misalnya ditemukan adanya kelemahan pengendalian internal di bagian akuntansi, maka manajemen letter itu ditujukan kepada manajer akuntansi atau kepada direktur akuntansi dan keuangan. Kenapa? Agar saran-saran perbaikan tersebut dapat ditindaklanjuti. Karena top manajemen adalah orang-orang yang memiliki wewenang dalam pengambil keputusan. Nah, kalau seandainya manajemen letter itu ditujukan kepada yang bersangkutan, langsung kepada orang akuntansi misalnya, maka akan sulit bagi mereka untuk memfollow up atau menindaklanjuti manajemen letter tersebut, karena mereka tidak memiliki wewenang untuk memperbaiki sistem yang ada pada perusahaan. Nah, bagaimana sebuah manajemen letter yang baik itu? Manajemen letter dikatakan baik apabila manajemen letter tersebut diberikan secara tepat waktu. Artinya, perusahaan masih sempat melakukan perbaikan. Ketika manajemen letter itu diberikan terlambat dalam tanda kutip, maka akan sulit bagi auditi atau bagi klien untuk menindaklanjuti saran perbaikan tersebut. Kemudian saran yang diberikan juga harus bermanfaat, tidak bersifat teoritis, ya. Harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Karena masing-masing perusahaan memiliki kondisi proses bisnis yang berbeda-beda. Sehingga ketika hanya bersifat teoritis, itu saran perbaikan itu akan tidak bermanfaat, ya. Kemudian berikutnya adalah saran yang diberikan itu tidak bersifat surprise, artinya tidak muncul tiba-tiba. Ya, saran yang disajikan dalam manajemen letter itu sebelumnya harus didiskusikan dulu dengan pihak manajemen, dengan pihak klien atau dengan pihak auditi. Diskusikan dulu. Setelah didiskusikan, ketemu kata sepakat, maka baru dimunculkan dalam manajemen letter. Karena kalau bersifat surprise, itu bisa jadi saran perbaikan tersebut tidak diterima oleh manajemen sehingga dalam tanda kutip akan percuma saja, karena akan sulit untuk ditindaklanjuti. Kemudian tentu saja gunakan bahasa yang baik agar mudah dimengerti. Selanjutnya, kelemahan dan saran itu ditulis secara berurutan. Mungkin berurutannya sesuai dengan urutan yang ada pada pos neraca atau laba rugi, atau berurutan berdasarkan mana saran-saran perbaikan yang membutuhkan prioritas lebih tinggi, ya, agar proses tindak lanjutnya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga ujung-ujungnya akan memperbaiki sistem yang ada pada perusahaan secara keseluruhan. Saran-saran yang diberikan itu harus disesuaikan dengan kondisi bisnis perusahaan seperti yang disampaikan tadi. Kemudian juga harus menunjukkan kemauan baik auditor, ya, atau kemauan itikat baik dari kantor akuntan publik untuk membantu klien dalam melaksanakan perbaikan-perbaikan pengendalian internal tersebut, sehingga dukungan kantor akuntan publik sangat bermanfaat bagi klien. Ini adalah merupakan hal yang kecil tapi bermakna besar, yaitu jangan lupa ucapkan terima kasih pada akhir manajemen letter atas
bantuan dan dukungan selama pelaksanaan audit atau pemeriksaan. Ya. Oke. Kemudian kita ke manfaat manajemen letter. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, manfaat bagi klien adalah tentu saja klien dapat mengetahui kelemahan perusahaannya. Yang kedua, klien dapat mengambil tindakan perbaikan sesuai dengan usulan auditor sehingga akan berujung perbaikan pengendalian internal secara komprehensif. Nah, kemudian untuk akuntan publik apa manfaat manajemen letter? Reputasi KAP akan semakin baik. Kenapa akan semakin baik? Artinya si klien atau auditi atau manajemen akan menganggap bahwa kantor akuntan publik ini merupakan kantor akuntan publik yang kompeten, yang profesional, yang mampu membantu mereka dalam tidak hanya dalam memeriksa laporan keuangan, tapi juga dalam memperbaiki pengendalian internal perusahaan sehingga perusahaan mereka akan dapat berjalan dengan lebih baik. Sementara untuk secara khusus untuk staf kantor akuntan publik tentu mereka akan meningkatkan kemampuan mereka, pengetahuan mereka dalam bidang pengendalian internal. Karena mereka berurusan dengan pengendalian internal, memahami, kemudian mendeteksi kelemahan-kelemahan serta mengusulkan saran perbaikan. Tentu ini akan mengasah kemampuan staf kantor akuntan publik atau auditor yang kaitannya dengan pengendalian internal. Nah, ini contoh manajemen letter. Nah, mungkin agak sedikit kurang jelas ya. Jakarta 13 April 2012, hal adalah manajemen letter ditujukan kepada Direktur PT Reniku, Jalan Bougainville nomor sekian, ini alamatnya. Kami telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan PT Reniku untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 dan telah mengeluarkan laporan pemeriksaan tertanggal 12 April 2012. Sebagai bagian dari pemeriksaan tersebut dan seterusnya, maka ini adalah merupakan pengantarnya. Maka untuk tercapainya pengendalian internal yang lebih baik lagi, berikut kami sampaikan beberapa kelemahan dalam pengendalian intern perusahaan beserta saran perbaikannya. Ini contoh-contohnya. Jadi setelah pengantar, di bagian-bagian apa saja kelemahan yang ditemukan. Misalnya yang pertama adalah anggaran atau budget. Perusahaan belum menggunakan budget dalam menjalankan kegiatan operasinya. Dalam menjalankan kegiatan kami sarankan agar perusahaan mulai menggunakan budget sebagai alat perencanaan dan pengawasan atau pengendalian dalam menjalankan kegiatan operasinya. Nah, ini dia. Ya, jadi apa saja bidang atau tentang apa saja perbaikannya, lalu apa saja usulan perbaikannya. Ya, di sini juga disampaikan dampaknya. Jadi dengan demikian, setiap saat kita bisa setiap saat bisa dimonitor apakah ada kegiatan yang menyimpang dari rencana, dan jika ada, bisa segera diambil tindakan untuk mengatasi penyimpangan tersebut. Ya, jadi disampaikanlah apa kelemahannya, apa saran perbaikannya, kemudian apa dampak dari perbaikan tersebut. Nah, lalu disampaikan ada komentar manajemen. Ya, apa komentar manajemen? Kami akan mencoba menggunakan sistem anggaran di tahun 2012. Nah, dalam manajemen letter itu ada langsung komentar manajemen. Makanya salah satu syarat manajemen letter yang baik adalah tidak bersifat surprise. Ya, coba bayangkan kalau seandainya bersifat surprise atau dadakan, maka komentar manajemen ini akan sulit untuk diberikan. Ya, nah, dan seterusnya. Contoh dari manajemen letter, Anda silahkan mencari banyak di zaman sekarang ini, silahkan googling contoh-contoh manajemen letter, ya, baik yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa Inggris. Oke. Yang kedua adalah client representation letter atau surat pernyataan langganan. Nah, apalagi ini client representation letter. Jadi, sebelum laporan audit diserahkan kepada klien, auditor itu harus meminta surat pernyataan langganan atau client representation letter, dan klien harus memberikannya. Nah, ini diingat ya. Tanggal surat pernyataan langganan harus sama dengan tanggal selesainya pemeriksaan lapangan.
atau tanggal selesainya pekerjaan lapangan, atau sama dengan tanggal audit fieldwork. Tentu saja tanggalnya sama dengan tanggal laporan akuntan publik, karena tanggal laporan akuntan publik itu sama dengan tanggal selesainya pemeriksaan lapangan. Nah, tanggal tersebut menunjukkan sampai batas waktu mana auditor harus menjelaskan hal-hal atau kejadian penting sesudah tanggal neraca laporan posisi keuangan. Jadi ketika sudah ditetapkan tanggal laporan atau tanggal setelah tanggal selesainya pekerjaan lapangan, maka tanggal setelah itu adalah tanggal setelah pemeriksaan, ya. Kemudian, nah, surat pernyataan langganan atau client representation letter itu harus ditandatangani pejabat perusahaan atau ditandatangani oleh pejabat ke klien yang berwenang tentunya. Biasanya yang menandatangani adalah direktur keuangan dan akuntansi atau direktur utama. Kemudian dicetak dalam kop surat klien, ya, walaupun konsep surat tersebut disiapkan oleh kantor akuntan publik. Jadi client representation letter ini secara prinsip dia disiapkan oleh klien, meskipun dalam prakteknya konsepnya itu disiapkan oleh kantor akuntan publik. Saya ulangi, secara prinsip client representation letter ini adalah surat yang dibuat oleh manajemen atau klien atau auditi, meskipun secara praktek konsepnya itu dibikin oleh kantor akuntan publik, tapi yang tanda tangan itu tetap harus pejabat yang berwenang dari klien dan ditulis di kop surat klien. Jadi surat pernyataan langganan itu atau client representation letter itu adalah surat yang dibuat oleh klien, ditujukan kepada kantor akuntan publik yang berisi pernyataan mengenai beberapa hal penting. Nah, di sini kita simpulkan sementara bahwa perbedaan antara management letter dengan client representation letter adalah kalau management letter itu surat yang dibuat oleh kantor akuntan publik yang ditujukan kepada klien. Ya, ini masalah pembuat dan penjual surat. Sementara client representation letter adalah surat yang dibuat oleh klien yang ditujukan kepada kantor akuntan publik. Ya, terbalik. Nah, manajemen letter ini isinya adalah kelemahan pengendalian internal dan saran-saran perbaikan. Sementara client representation letter isinya adalah beberapa hal-hal yang penting yang harus diungkapkan, yang harus disampaikan. Apa saja hal-hal yang penting harus disampaikan tersebut? Pertama adalah bahwa manajemen menyadari mereka yang bertanggung jawab terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan. Artinya apa? Artinya isi client representation letter itu salah satunya adalah bahwa atau merupakan pernyataan bahwa yang bertanggung jawab terhadap laporan keuangan adalah klien, bukan auditor. Ya, yang bertanggung jawab terhadap laporan keuangan adalah manajemen, bukan auditor. Yang bertanggung jawab terhadap laporan keuangan adalah auditi, bukan auditor. Yang kedua, bahwa semua data, catatan, dan laporan akuntansi, notulen rapat direksi, dan pemegang saham, serta informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan audit itu seluruhnya sudah diperlihatkan. Artinya manajemen harus memastikan, menyatakan bahwa seluruh informasi yang dibutuhkan dalam audit itu sudah diserahkan dalam auditor, diserahkan kepada auditor. Jadi intinya adalah bahwa auditor itu sudah memeriksa seluruh informasi yang ada pada klien. Tidak ada pembatasan ruang lingkup. Kemudian yang ketiga, adanya penjelasan terkait dengan pos-pos laporan keuangan, misalnya terkait dengan piutang. Manajemen harus menyampaikan bahwa piutang yang disajikan di laporan posisi keuangan atau di neraca itu semuanya sudah bisa tertagih, atau semua piutang itu diprediksi bisa ditagih, atau jika tidak bisa ditagih sudah dibuatkan penyisihan yang cukup untuk piutang yang diragukan yang tidak bisa ditagih tersebut. Kemudian misalnya penjelasan terkait dengan pos aset tetap. Manajemen juga menyatakan bahwa aset tetap yang tercantum dalam laporan posisi keuangan atau neraca itu semuanya merupakan milik perusahaan dan dicatat berdasarkan harga perolehan atau dicatat berdasarkan fair value, ya, fair market value.
Atau misalnya penjelasan terkait dengan hutang atau liabilitas yang tercantum dalam laporan musik keuangan atau neraca itu betul-betul merupakan kewajiban perusahaan dan tidak ada liabilitas kepada pihak ketiga yang belum dicantumkan di laporan musik keuangan. Artinya seluruh hutang atau seluruh kewajiban itu sudah disampaikan. Kemudian juga harus menyatakan ada atau tidaknya aset perusahaan yang dijaminkan, ya. Misalnya sebagai jaminan untuk kredit bank dan seterusnya. Dan jika ada aset yang dijadikan jaminan, itu sudah dijelaskan. Apa saja aset yang dijaminkan kepada siapa, dan untuk apa jaminannya. Kemudian juga sudah menyatakan ada atau tidaknya contingent liability atau liabilitas bersyarat per tanggal laporan posisi keuangan. Kalau ada, jelaskan. Kemudian dalam bentuk apa persyaratannya? Ya, contingent liability itu adalah liabilitas perusahaan kepada pihak ketiga yang mungkin terjadi, mungkin juga tidak terjadi, tergantung pada kejadian di periode yang akan datang. Jadi contingent liability bisa berasal dari pendiskontoan wesel tagih, atau jika ada tuntutan terhadap perusahaan di pengadilan yang pada tanggal laporan posisi keuangan itu belum ada keputusan hukum dari pengadilan tersebut. Oke. Lalu juga ada pernyataan yang menyatakan ada atau tidaknya transaksi hubungan istimewa atau related party transactions dengan perusahaan induk atau dengan holding company, dengan perusahaan anak subsidiary company, atau perusahaan afiliasi affiliated company. Jadi jika ada hubungan-hubungan istimewa itu dinyatakan bahwa seluruhnya sudah disampaikan kepada auditor. Ya. Jadi ada juga yang menyatakan atau dalam client representation letter juga harus ada pernyataan ada atau tidaknya kejadian penting sesudah tanggal neraca, ya, atau posisi keuangan yang mempunyai pengaruh penting atau pengaruh material terhadap kewajaran laporan keuangan. Misalnya terjadinya kebakaran sesudah tanggal laporan neraca, namun sebelum laporan akuntan diterbitkan. Artinya ketika terjadi peristiwa kebakaran di perusahaan klien setelah tanggal neraca, misalnya setelah tanggal 3 Februari dan sebelum laporan keuangan diterbitkan, laporan auditor diterbitkan, itu harus disampaikan dalam client representation letter. Misalnya tanggal laporan keuangan adalah 31 Desember 2019, kemudian selesainya pekerjaan lapangan itu diaudit tanggal 15 Februari 2020, dan di antara tanggal itu terjadi kebakaran misalnya, maka peristiwa tersebut disampaikan dalam client representation letter. Lalu apa manfaatnya client representation letter tersebut? Nah, yang pertama untuk menghindari tuntutan hukum. Kenapa? Karena memang jelas bahwa untuk membatasi tanggung jawab auditor dan manajemen atas proses audit tersebut. Jadi misalnya jika ternyata klien tidak mencatat transaksi perusahaan secara keseluruhan, atau misalnya ada bukti-bukti yang tidak diperlihatkan kepada auditor, artinya tidak lengkap, maka jika ada pihak yang merasa dirugikan atas laporan auditor, maka kantor akuntan publik tidak bisa dituntut atas hal tersebut, ya. Jadi secara sederhananya, jika contohnya auditor mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian atas semua informasi yang diberikan oleh klien. Ya, lalu datanglah investor untuk menginvestkan dananya kepada perusahaan tersebut karena perusahaan tersebut terindikasi sehat karena laporan keuangannya wajar tanpa pengecualian. Tapi ternyata perusahaan tersebut tidak sehat. Nah, artinya kan auditor salah menilai. Nah, auditor salah menilai ternyata bukan karena auditornya yang salah menerapkan prosedur, tapi karena si kliennya yang tidak memberikan informasi-informasi penting. Klien tidak memberikan seluruh informasi kepada auditor, sehingga auditor salah mengambil kesimpulan atas laporan keuangan. Kesalahan kesimpulan atas laporan keuangan tersebut itu akan merugikan pihak investor yang sudah terlanjur menambah investnya. Nah, dalam hal ini itu auditor tidak bisa dituntut,
Ya, auditor bisa, ketika auditor dituntut oleh pihak yang dirugikan, maka auditor eh, harus menunjukkan client representation letter bahwa manajemen sudah menyatakan sudah menyampaikan seluruh informasi yang dibutuhkan, tapi ternyata tidak disampaikan, sehingga bola panas itu ada di klien, bukan di auditor. Dalam hal ini auditor tidak bisa disalahkan. Itu gunanya. Jika akuntan publik tidak memiliki surat pernyataan langganan atau client representation letter, maka ia bisa disalahkan, ya, karena sudah dianggap bahwa dalam melakukan audit dia sudah memperoleh seluruh informasi, ya. Nah, maka di pengadilan kantor akuntan publik tersebut harus membayar ganti rugi atau dicabut izin prakteknya oleh Menteri Keuangan jika terbukti lalai melakukan pemeriksaan dan merugikan pihak lain. Nah, ini contohnya client representation letter. Jakarta, ya, ini tanggal, kemudian representation letter, kemudian kepada yang terhormat kantor akuntan publik Dr. Andes Astrid Krisanti MM, dan sekian ini alamatnya. Dengan hormat, hal pernyataan laporan keuangan konsolidasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Kemudian bla bla bla. Nah, kami menyadari bahwa sebagai anggota manajemen perusahaan kami bertanggung jawab. Nah, ini dia nih yang harus garis bawah ini. Kami bertanggung jawab atas kewajaran penyajian dalam laporan keuangan dan seterusnya. Kemudian kami telah memberikan semua catatan dan data keuangan yang berhubungan dengan hal tersebut dan seterusnya, ya. Tidak ada transaksi penting yang belum dibukukan. Nah, ini disampaikan ini. Kami tidak mempunyai rencana ataupun tujuan yang dapat secara berarti mempengaruhi kewajaran nilai buku atau pengklasifikasian aset dan liabilitas. Kami menyadari bahwa pemeriksaan saudara dilakukan sesuai dengan standar profesional akuntan publik. Dan ini sebetulnya client representation letter ini adalah melindungi auditor atau melindungi kantor akuntan publik dari tuntutan hukum ketika auditor salah memberikan kesimpulan, namun kesalahan tersebut berkaitan dengan tanggung jawab manajemen yang belum terpenuhi. Ini secara spesifik ini, misalnya untuk wilayah aset piutang, terkait piutang misalnya, semua piutang per tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 telah dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan. Perusahaan tidak membuat penyisihan piutang ragu-ragu, tapi langsung membebankan ke perkiraan laba rugi. Tidak ada piutang yang dijadikan jaminan kepada pihak bank dan pihak ketiga lainnya, dan seterusnya. Nah, seperti yang disampaikan tadi, intinya client representation ini adalah merupakan pernyataan dari manajemen bahwa yang pertama, laporan keuangan itu adalah tanggung jawab manajemen. Yang kedua, seluruh informasi yang dibutuhkan oleh kantor akuntan publik atau auditor dalam melakukan pemeriksaan sudah mereka sajikan seluruhnya, ya. Nah, kalau seandainya ternyata itu berbeda dengan kenyataannya, artinya tidak semua informasi ternyata disampaikan oleh manajemen, atau manajemen itu masih ada menyimpan informasi yang dibutuhkan oleh auditor, maka ketika ada tuntutan hukum kepada auditor ketika salah mengambil kesimpulan, kesalahan itu adalah kesalahan dari manajemen, bukan kesalahan auditor. Silahkan Anda cari contoh client representation letter yang lebih besar nih supaya bisa dibaca. Rasanya Anda akan mudah untuk memahami ketika Anda memang membacanya. Namun ketika Anda memang tidak mencari, tentu Anda tidak akan memahami tentang manajemen letter maupun client representation letter. Oke, demikian saja materi buat hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.